Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Dr. Jimli Ash-Siddiqi itu menyampaikan putusannya kemarin, dan putusan ini memberikan harapan kepada masyarakat bahwa masyarakat masih bisa berharap dan meletakkan asanya kepada para anggota Majelis Kehormatan ini. Jadi putusannya yang paling dinanti adalah terkait dengan nasib Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman yang diduga melanggar etik dan melakukan pelanggaran berat, ya, atas putusan yang terkenal disebut putusan perkara nomor 90 mengenai batas usia capres dan cawapres. Nah, putusannya adalah memberhentikan secara tidak hormat jabatan Anwar Usman. Jadi ia harus mundur dari atau dipecat dari ketua MK dan tidak boleh dicalonkan kembali sampai masa baktinya itu selesai sebagai hakim konstitusi. Putusan itu ada dissenting opinionnya dari Profesor Bintan Saragih. Kalau Profesor Bintan Saragih itu meminta atau mengambil posisi dissenting opinionnya itu memberhentikan secara tidak hormat, ya, Anwar Usman sebagai hakim konstitusi, ya. Tapi putusan finalnya ia hanya diberhentikan dari ketua Mahkamah Konstitusi, ya, dan tidak boleh dicalonkan kembali sebagai pimpinan MK di masa mendatang sampai masa baktinya berakhir, dan ia juga tidak boleh memutus perkara yang terkait dengan sengketa pemilu, baik itu pilpres, pileg atau pemilihan DPD. Nah, putusan ini kenapa, ya, menjadi amat sangat dinanti? Karena memang prosesnya itu amat sangat problematik. Sebagai paman dari bakal calon wakil presiden yaitu Gibran, ya, itu kemudian dalam prosesnya juga melakukan pelanggaran-pelanggaran berat tersebut. Nah, yang menarik adalah efek dari pemberhentian secara tidak hormat Ketua MK Anwar Usman ini terhadap perkara tersebut, ya. Akhirnya ada beberapa pihak yang meminta dan ingin menguji kembali putusan yang membolehkan seseorang, terutama Gibran, ya, itu bisa menjadi cawapres. Nah, kita akan tunggu, walaupun para ahli hukum tata negara itu berdebat karena putusan nomor 90 itu dianggap final and binding, artinya final dan mengikat gitu. Tapi sebagian ahli tata negara juga menyampaikan bahwa karena telah terbukti secara konstitusional melalui putusan Majelis Kehormatan bahwa putusan itu keliru dan diduga melanggar, maka itu sudah cukup menjadi alasan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu. Nah, kalau hasil Mahkamah Konstitusi yang sedang akan menguji kembali itu membatalkan putusan 90 ini, artinya bahwa Gibran atau siapapun yang belum berusia 40 tahun dengan alasan apapun itu jadi tidak berlayar. Tetapi yang menarik adalah kira-kira apa yang ada di benak Mas Gibran, dan tentu saja ayahnya yang lagi sekarang ini sedang kebetulan menjadi presiden gitu. Kira-kira, ya, setelah mereka melihat, ya, keduanya melihat atau keluarga ini melihat bahwa, ya, putusan tersebut memang melanggar kode etik dan melanggar secara berat, ya, prosesnya. Nah, apakah keduanya ini tetap akan bersikukuh untuk cuek, ya, atau tetap melanjutkan karena berpegang pada putusan bahwa itu final and binding gitu, atau, ya,
keduanya mempertimbangkan kembali dan mengundurkan diri dari proses politik yang problematik ini. Nah, kita tidak bisa sesungguhnya menebak apa yang ada dalam isi hati dan pikiran Mas Gibran dan Pak Jokowi tentang hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Pak Anwar Usman ini. Tetapi kira-kira ya, dari beberapa langkah terakhir ini nampak sekali memang Mas Gibran dan Pak Jokowi juga terlihat amat sangat dilematis. Ya, kita tidak tahu apakah memang benar-benar dilematis ataukah memang pura-pura dilematis sambil menunggu waktu dan pelan-pelan secara perlahan itu terus melanjutkan minatnya untuk menjadi cawapres itu gitu. Nah, karena kenapa nampak ragu-ragu dan dilematis, terbukti satu hal aja, misalkan keanggotaan Mas Gibran yang konon katanya akan menjadi kader Golkar. Dari mulai sebelum cawapres diumumkan oleh Pak Prabowo sudah amat sangat heboh bahwa Gibran itu akan digolkarkan dengan masuk menjadi salah satu pengurus AMPI, organisasi sayap Golkar. Tetapi sampai itu diumumkan tidak terjadi ya kenyataan bahwa Gibran menjadi kader AMPI-nya Golkar itu. Nah, terakhir ini juga di HUT Golkar sudah woro-woro, bahkan Mas Hasto sendiri sudah menyampaikan ia ditelepon oleh Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto dan memberi kabar bahwa Gibran memang positif ya akan menjadi kader kuning atau Golkar gitu. Dan itu disampaikan dengan Hasto. Mas Hasto belum pasti tidak bohong bahwa ia ditelepon oleh Pak Erlangga yang memberi info atau mungkin dalam tanda petik ya meminta pemakluman kalau Gibran menjadi kader Golkar gitu. Tetapi pada penghujung acaranya HUT Golkar itu, jangankan kartu tanda anggota Golkar diberikan kepada Gibran, pada saat HUT itu saja, karena sudah disampaikan secara resmi oleh Partai Golkar sendiri bahwa Gibran itu akan datang, ternyata Gibrannya tidak datang. Ini tandanya bahwa Pak Jokowi dan Gibran itu sedang mengatur langkah, melihat situasi dan kondisi, reaksi masyarakat, reaksi publik, atau reaksi semua pihak terhadap langkah-langkah politik Gibran dan Jokowi ini. Karena langkah politik Gibran, orang pasti meyakini tidak mungkin dilakukan tanpa restu dan dukungan atau endorsement atau sokongan dari ayahnya sendiri. Jadi itulah kenapa ketika Mas Gibran tidak hadir pada HUT RI dan tidak jadi, ya bahkan Mas Gibran sendiri mengatakan masih terlihat enggak, ya walaupun ucapan Mas Gibran sama Pak Jokowi ini ya harus kita tidak percaya 100% gitu, karena terbukti berkali-kali mereka bicara juga ya kadang-kadang berubah-berubah gitu loh. Dulu tidak berminat politik, sekarang berminat. Dulu tidak berminat jadi capres di 2014, ternyata kejadian gitu kan. Jadi langkah politik seorang Gibran dan seorang Jokowi ini harus dilihat detail dari waktu ke waktu gitu. Nah, karena dilemanya Mas Gibran itu masuk ke Golkar terlihat, apalagi ya reaksi negatif terhadap putusan 90 itu besar sekali yang berujung pada pemecatan pamannya sebagai ketua MK. Nah, rasa-rasanya Pak Jokowi dan Mas Gibran akan secara detail melihat dan menghitung kembali. Nah, opsinya itu tadi dua, apakah lanjut? Ya tetap lanjut artinya bersikukuh bahwa putusan nomor 90 yang membolehkan Gibran Capres itu final and binding dan mengikat, atau kemudian secara legowo ya demi kebaikan tata kelola negara kita, karena sudah ada putusan MK yang memberhentikan ya ketua MK tersebut, secara otomatis itu sesungguhnya legitimate atau bisa menjadi alasan pembenar bahwa demi kebaikan negara, demi kebaikan penegakan konstitusi kita, ya Mas Gibran kira-kira misalkan membatalkan dirinya atau mengundurkan diri dari proses pencalonan ini gitu. Atau ya kalau
Pak Jokowi dan Mas Gibran berpikir kepalang tanggung lah, sudah kadung ya kan, sudah kadung meninggalkan PDIP, sudah kadung menyakiti kawan-kawan politik yang lama, beberapa loyalisnya juga udah engkang ya, berarti no point of return. Jadi tidak ada titik untuk kembali. Artinya tanggung, maju terus, tabrak terus ya kan. Walaupun ada putusan MK yang sudah sah secara formal, ya istilahnya itu ya sudah cacat formal gitu. Kalau kemarin kan masih cacat sosial, tapi sekarang itu dengan diberhentikan sebagai ketua MK itu ya cacatnya menjadi amat sangat formal dan sudah menjadi kebenaran umum. Nah kalau itu terus dilakukan, ya opsi Mas Gibran dan Jokowi itu dua itu, menarik diri ya dari pencalonan ya, sehingga kembali ke garis yang memang sudah seharusnya seperti harapan dari sebagian besar masyarakat, atau memang tidak akan mempedulikan reaksi negatif masyarakat dan putusan Majelis Kehormatan itu, jalan terus. Nah dengan resiko atau dengan kemungkinan ya ia akan terus bertanding menjadi salah satu pasangan Prabowo Gibran melawan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin ya kan, dan biarkan masyarakat menghukumnya atau menilainya. Kalau memang tidak mendapat dukungan masyarakat, ya sudah gitu. Atau sebelum pertandingan dimulai ya atau memutuskan untuk menarik diri dari pertarungan ini. Nah semua berpulang kepada Mas Gibran dan Jokowi. Hari-hari ini pasti keduanya itu, dan tentu saja para pendukung dan para penasehatnya itu menghitung dan mengatur irama politik harus seperti apa. Demikian kawan baik, terima kasih.